Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama dari Ibn Athaillah As-Sakandari adalah min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda jika seorang hamba itu mengandalkan amalnya, bersandar kepada amalnya, mengandalkan amalnya adalah berkurangnya harapan dari Allah di saat terjadi dalam kesalahan. Yang perlu difahami di sini bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita lalu mengatakan bahwasanya dengan amalkulah aku akan masuk surgaku. Perlu pembahasan detail panjang supaya tidak salah faham dalam hal ini. Kalau ada orang itu mengandalkan amalnya sehingga kalau sudah beramal seolah-olah dia punya tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala, orang semacam ini sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi dia masuk dalam wilayah pelanggaran yang besar, bisa masuk wilayah syirik yang tanpa dirasa. Bayangkan, memang ini pembahasan detail sekali, kalau tidak perlahan bisa saja orang salah di dalam memahaminya, tetapi maknanya sangat jelas bagi orang yang kenal dirinya seorang hamba dan Allah adalah penciptanya. Bagi orang yang sudah makom tauhidnya benar, memahami kalimat ini sangat mudah. Jadi jangan sampai di antara kita mengandalkan amal kita lalu mengatakan dengan amalkulah aku akan masuk surgamu. Oh tidak, engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Pernah disabdakan oleh baginda Nabi makna seperti itu. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu lan yudkhila, tidak akan memasukkan ahadakum, salah satu dari kalian, al jannata, ke surga, amaluhu, amalnya. Jadi tidak ada salah satu dari kalian itu yang masuk surga dengan amalnya. Amalnya tidak masukkan surga. Qalu, kemudian sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun juga begitu ya Rasulullah? Ya, tidak memasukkanku ke surga amalku. Nabi pun mengatakan, tidak memasukkanku ke surga amalku illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmatku maka aku akan masuk surga. Dari hadis ini jangan salah paham juga seperti sebagian orang mengatakan seolah-olah Nabi tidak punya surga, berhujjahkan dengan hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan kalau Nabi itu ahli surga atau bukan ahli surga, nggak ada hubungannya dengan itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalian itu jangan mengandalkan amalmu untuk masuk surga. Adapun jaminan Nabi masuk surga sudah jelas dalam riwayat lain, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Sudah jelas kalau Nabi adalah ahli surga. Hadis ini menunjukkan bahwa semua dari kalian itu tidak boleh sombong dengan mengandalkan amalnya. Kalau sudah punya amal seolah punya tiket masuk surga. Nah, akan tapi hendaknya semuanya meyakini bahwasanya kita itu kalau masuk surga karena karunia Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'aqib wa in yu'adzif fa bi mahdil adli. Kata beliau, kalau Allah itu memasukkan hambanya ke surga itu murni karena karunia dan kemurahan Allah, dan jika Allah menghukum seorang hamba itu murni karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jangan sampai salah paham lalu orang berkata, wah kalau begitu aku nggak perlu beramal pun amalku tidak akan masukkanku ke surga.
Kalau memang begitu, apa artinya aku harus beramal? Kalau memang amalku tidak menjadikan aku masuk surga. Ingat di dalam akidah kita, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, di situ juga diajarkan adab kepada Allah. Tidak ada siapapun dari hamba ini yang mewajibkan atas Allah untuk melakukan sesuatu apapun. Sehingga di dalam akidah kita tidak wajib bagi Allah memasukkan seorang soleh ke surga, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka. Kalau Allah memasukkannya, suka-suka. Jangan sampai kita mengatur Allah. Ini adalah puncak penghambaan dan puncak kesadaran kalau Allah adalah sang pencipta yang bisa berbuat apa saja kepada hambanya. Artinya tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang nabi ke surga. Sebab jangan sampai kita mengatakan kepada Allah, ya Allah wajib kau lakukan yang demikian itu. Nggak ada. Suka-suka kalau Allah masukkannya. Cuman Allah di situ punya rambu-rambu juga. Allah mempunyai, Allah dari pihak dari. Jadi ini adalah satu kalau kita kan dalam kontrak itu ada ikatan dari dua belah pihak. Kalau ini adalah sebelah pihak dari Allah saja. Kalau Allah misalnya dalam Al-Quran menyebutkan Allah dalam ayat udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kau lakukan. Nah ini, masuklah surga dengan amalmu. Hei hambaku, masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Itu kan Allah yang berfirman. Jadi Allah mengatakan masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Bukan berarti kita masuk surga dengan amal kita, tapi yang memasukkan surga Allah karena karunia Allah. Kalau bima ta'malun, di saat Allah menyebut dengan apa yang kau lakukan, jadi dengan apa yang kau lakukan dengan amalmu, ini kan dari Allah. Kita tidak ada perjanjian dengan Allah begini, ya Allah, setiap aku melakukan kebaikan engkau harus masukkan aku ke surgamu ya Allah. Nggak ada. Jadi puncak tauhid di sini begini. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya, ya Allah, aku sudah beramal baik ya Allah, berarti aku sudah punya surga, masukkan aku ke surga. Seolah-olah kita ini memastikan bahwasanya dengan amal yang kita lakukan itu merupakan tiket kita menuju surga Allah. Ini kurang adab kepada Allah. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri.